memang beneran sakit dia. Bipolar itu kan memang suatu penyakit kan yang tiba-tiba dia bisa berubah-berubah. Dia bisa kadang baik, kadang dia tiba-tiba emosian. Nah, itulah yang namanya bipolar. Ya, Oke. oke, Bu Ade, dengan ditahannya Medi nih, Bu Ade sekarang, Bu Ade sebagai pengacara pihak keluarga seperti apa? Pasti keluarga terpukul ya, karena mereka tidak menyangka setelah Medina keluar dari rumah sakit, ternyata dia langsung dijemput oleh pihak kepolisian gitu, dan langsung dibawa ke Kejati, kemudian dilimpahkan kepada ke Kejari Selatan gitu. Mm-mm. Kaget nggak sih keluarga pas awal dengar kabar tersebut? Pasti pasti kaget dan ibunya sempat telepon saya sambil nangis karena Medin itu kan setelah keluar itu kan dia masih tetap harus makan obat, lalu setelah itu kan dia juga harus disuntik setiap bulan. Dari sakitnya itu kan memang dia harus diobatin terus, jadi memang harus dikasih obat lah pokoknya dia. Jadi memang kondisi dia itu tidak terlalu stabil ya gitu. Nah, penahanan ini kan boleh dibilang akibat karena mangkirnya si Medina juga gitu ya, Bu ya, soal pemanggilannya itu. Sebenarnya sih bukan mangkir ya, cuma memang waktu itu kan memang kondisinya juga dia baru keluar ya. Mungkin dari pihak Medinnya juga masih belum mau untuk mengikutin ya. Karena itu kan pasti dia eh, masih inilah sifatnya, dia kan punya lawyer juga kan, ada Bang Raspan juga, jadi pasti mengikutin lah gitu. Tapi dari apa ya, hasil pemeriksaan polisi bener gak sih Bu kalau memang ternyata Medinya sendiri nggak menderita penyakit bipolar gitu? Oh, nanti bisa dimintain keterangan dari dokter ahlinya ya, karena tidak mungkinlah seorang yang mempunyai penyakit itu berbohong gitu loh, karena dia sempat dirawat, kecuali kalau dia tidak dirawat ya. Jadi nggak mungkin juga buat saya kalau misalnya dianggap dia tidak sakit gitu loh, karena dari 2019 loh dia itu harus kontrol terus sama rumah sakit dan dokter gitu yang menanganin dia gitu. Karena ada keterangan juga ya Bu, bahwa yang menyatakan bahwa Medina beneran sakit gitu, bener-bener Iya, penyakit memang bipolar. beneran sakit dia. Bipolar itu kan memang suatu penyakit kan yang tiba-tiba dia bisa berubah-berubah. Dia bisa kadang baik, kadang dia tiba-tiba emosian. Nah, itulah yang namanya bipolar. Gitu. Nah, kemarin juga terlihat Lukman sendiri apa ya, mendampingi Medina gitu saat proses pemeriksaan gitu Bu Ade. Bukannya sekarang apa ya, sedang dalam masa apa, perceraian gitu, dalam masa gugatan gitu. Iya, jadi perlu saya jelaskan di sini, waktu pada saat Medin dalam keadaan sakit itu memang sempat ya, kita juga dari pihak keluarga juga sempat menyampaikan bahwa Medin itu sedang dalam proses perceraian. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka bisa bersatu kembali ya, mungkin karena anak juga, jadi mereka akhirnya kembali lagi sih gitu. Jadi prosesnya tidak dilanjutkan gitu. Oh, berarti gugatannya cabut lagi gitu. Iya. Uh-uh. Nah, untuk pihak Gitu. keluarga sendiri apakah ada langkah hukum ke depannya gitu Bu untuk membela atau apa ya, membebaskan Medina sendiri gitu? Jadi gini, pihak keluarga atau khususnya ibunya dan ayahnya ya, mereka itu sangat menyayangkan sekali karena Medina ini pada saat melakukan perbuatannya kepada si A ini memang pada saat itu dia dalam keadaan sakit. Jadi tidak stabil lah ya. Nah, pada saat dia dijemput itu setelah keluar dari rumah sakit itu, yang mungkin pada saat pemeriksaan dia sudah dikategorikan sehat. Nah, padahal dia melakukan itu pada saat dia sedang sakit gitu. Nah, apakah sekarang pihak keluarga dari Medina sendiri sudah komunikasi gitu Bu dengan rekan bisnisnya Medina untuk menyelesaikan masalah ini tanpa lewat jalur hukum gitu? Ya, kalau kita sih berharap mediasi ya. Udah Lukman sendiri juga sudah mencoba untuk mediasi kepada mereka-mereka ini kan.
tapi masih tetap berusaha dan berupaya, tapi kita nggak tahu juga karena proses ini kan sudah berjalan kan, sudah sampai ke tahap pelimpahan ke kejaksaan. Berarti saya pikir kalaupun terjadi mediasi ataupun ini hanya untuk meringankan dia nanti di persidangan nanti gitu. Tapi berarti dalam kasus ini Medina pasti ditahan, tapi berapa lamanya masih tetap diusahakan gitu ya Bu sama Iya. pihak keluarga? Pihak keluarga tetap masih berjuang sampai sekarang. Lukman juga masih tetap berjuang untuk dan Bang Rasman juga masih tetap berjuang untuk meminta penangguhan dari kejaksaan gitu. Ya Nah, kita nggak tahu ya sampai kapan. pihak keluarga sendiri bagaimana Bu? Kan pihak keluarga sekarang apa ya, domisili di Bandung gitu Bu, sementara Medina ditahan di Jakarta. Jadi kemarin ibunya sempat telepon saya, dia meminta saya untuk menjenguk Medin ya. Saya bilang ya udah, mungkin dalam minggu ini saya nggak bisa karena memang saya lagi sibuk. Mungkin minggu depan insya Allah ibunya bisa hadir ke Jakarta untuk menjenguk Medin. Ya mudah-mudahan lah keluarganya bisa terima dengan keadaan Medin sekarang ya. Saya juga berharap Medin baik-baik aja dan tetap semangat dengan masalah apapun yang sekarang dia alami gitu. Tapi sejauh ini sudah pihak keluarga sudah coba menjenguk atau gimana Bu? Dari pihak keluarga belum, karena ibunya kan kebetulan juga kerja kan, jadi belum ada waktu. Mungkin insya Allah minggu depan ibunya ada waktu. Minggu depan? Saya akan temenin ibunya Jadi gitu. minggu-minggu ini nggak ada apa? Nggak ada, rencana memang nggak ada untuk minggu ini gitu. Tapi nah, kan dalam sekarang masih dalam tahanan gitu ya Medina Bu ya. Mm-mm. Sementara dia menderita penyakit bipolar itu, apakah mengganggu pengobatannya atau enggak tuh? Dititipkan obat ya untuk dia, tapi kalau untuk suntik mungkin nanti pihak dari kejaksaan juga berkomunikasi lah dengan dokternya. Ini Komunikasi seperti terus itu. ya. Gitu. Kan biasanya kalau memang bukan dari dokter di apa yang di Bandung, mungkin dari Polri juga bisa kan, kalau dari sana kan dari Polri mereka bawanya gitu, rumah sakit Polri itu sih. Cukup Bu. Oke, terima kasih.